Hari ini kita akan membahas tentang think, pair, share. Namun sebenarnya TPS ini merupakan metode pembelajaran. Jadi tidak eksplisitkan disebut sebagai VTR. Nah, think, pair, share mungkin sudah banyak sekali oleh teman-teman semuanya yang menjadi guru di sini juga yang sudah pernah melakukan di kelasnya, sudah menerapkan di kelasnya, bahkan banyak yang sudah melakukan penelitiannya. Namun ya sekarang kita di-review kembali dan sama-sama kita belajar bagi yang sudah pernah melakukannya di kelas, kita sharing kira-kira apa sih kendalanya gitu dan apa perbedaannya ketika diaplikasikan di online kelas dan di offline class atau di BDP atau di BDR. Nah, sekarang objektifnya di sini saya akan menyampaikan tentang definition of TPS-nya, kemudian how it works, kemudian benefit menggunakan dari TPS, dan nanti yang terakhir ada simulation. Oke. Nah, sebenarnya apa sih what is TPS atau think, pair, share? Nah, di sini ada think, ada pair, ada share. Nah, mungkin Ustazah boleh dituliskan di sini dengan menggunakan annotate-nya apa sih sebetulnya pengertian dari TPS atau apa yang diketahui oleh Ustazah tentang think, pair, share. Boleh ditulis di ini ya, di annotate. Oke, silahkan dituliskan di screen-nya dengan menggunakan annotate-nya. Ada yang menjawab, sebuah metode langkah belajar dan lebih mengarah berkelompok. Thinking by, wadah untuk, a process of thinking, pairing, and sharing. Katanya, berpikir secara berpasangan, berpikir bersama untuk memecahkan masa, a process of, ini nih belum selesai nih. Siswa bisa bekerja sama untuk memecahkan masalah, berbagi pikiran, berpikir, disampaikan dengan pasangan, disampaikan dalam kelompok besar. Berpasangan, berpikir berpasangan, wadah apa yang wadah untuk air? Belum selesai. Berpikir berpasangan dan share lainnya. Oke, ada juga yang di chat jawabnya belum kelar ke exit. Oh iya. Iya, siap-siap. Masih ditunggu. Ini berpasangan, Zah, bertukar pikiran. Iya. Wadah untuk berdiskusi terstruktur secara berpasangan. Oh, maksudnya itu. Oke, thank you, Teh Uci. Nah, collaborative learning strategy in which students work together to solve. Masya Allah. Ini nggak searching di Google kan? Iya, curiga ini siapa yang nulis? Nanti saya tanya ini. Oke, work together to solve a problem or answer a question. Wah, curiga ini. Metode untuk mengeluarkan isi pikiran kita sendiri lalu diungkapkan pada orang lain dan akhirnya mengambil kesimpulan bersama. Masya Allah, jawabannya tuh wow banget gitu ya. Luar biasa memang guru-guru NF tak terkalahkan. Oke, think alone. Ya Allah, kasihan banget berpikirnya sendiri. Share ideas with others, come to the same conclusion. Oke, nah di sini sudah banyak sekali ya jawaban-jawaban yang sudah Intel Core 2 tuh dituliskan. belum, Cak. Kenapa? Kenapa, Bu? Intel Core 2 tuh yang bawah. Yang bawah berpikir. Oh iya. Oh, dua otak yang bekerja Intel Core 2 ini siapa ini? Rahman kayaknya.
Itu maksudnya gimana ya? Jadi ada 2 otak gitu yang bekerja, terus Intel Core Duo, aduh saya emang nggak ngerti yang kayak gituan, jadi nggak bisa berkomen banyak. Ini diketawain lagi. Oke. Ada lagi yang di chat, berpikir dan berdiskusi dengan pasangan untuk memecahkan masalah, kemudian di-share ke teman-teman yang lainnya. Masya Allah, jawabannya tuh sebenarnya sudah betul semuanya. Namun yang membedakan itu adalah dari bahasanya saja. Berarti kan Ustaz saja sangat sudah paham kalau sudah membahasakan dengan bahasa sendiri. Namun saya tertarik ini dengan jawaban ini, kayaknya jawaban yang akan disampaikan oleh saya juga nanti di slide selanjutnya. Kolaboratif learning, strategi, dan lain-lain. Nah, oke, thank you ya. Saya screenshot dulu jawaban dari Ustaz saja semuanya. Kan nanti kan hilang kalau pindah ke slide yang lain ya. Oke, next. Ntar dulu, yang ngapus tuh biasanya tuh siapa? Bisa Bu Eca aja, Bu Eca. Ntar dulu. Harusnya, iya kok aku jadi deg-degan ya, jadi ngeblank gitu. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita analogikan, kalau think, pair, share itu seperti ini. Misalkan think itu ibaratnya kalau misalnya dianalogikan sebagai yang bulat-bulat seperti ini adalah kita memiliki pemikiran yang sangat random, artinya kan dari dari letaknya pun sangat acak, artinya dari setiap individu itu masih memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu di think. Kemudian di pair itu kan berpasangan, artinya pemikiran yang tadi yang random, yang satu dan yang lainnya itu saling berpasangan atau berkaitan, dipasangkan. Nah, menjadi sudah semakin terstruktur kan ya daripada yang think yang tadi. Kemudian pemikiran dari yang pair itu tadi yang sudah menjadi dua-dua sekarang di-sharingkan menjadi sebuah circle gitu kan, menjadi lebih terstruktur daripada yang think, pair, dan share, karena share itu adalah hasil dari pemikiran kita semua yang sudah disamakan persepsinya. Nah, jadi think, pair, share itu apa sih? Nah, ini sebenarnya sudah dituliskan tadi di yang dianotet tadi, bahwa think, pair, share itu adalah sebuah collaborative learning strategi di mana siswa itu nantinya akan bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan dari hasil membacanya. Tapi kalau misalnya bukan hanya sekedar dari hasil membaca, tetapi bisa juga kita berikan isunya itu bisa berupa video, kemudian bisa juga berupa misalkan bentuk dalam soal dan lain sebagainya. Karena kelebihannya dari TPS ini bisa diaplikasikan di mata pelajaran apapun. Nah, baik itu pelajaran eksak ataupun non-eksak. Nah, kan misalnya ada yang matematika, mau hitung-hitungan, itu bisa kita secara berkelompok memecahkan atau menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Seperti itu. Ya, sudah paham ya Ustazah ya? Iya. Nah, selanjutnya, how it works. Nah, jadi bagaimana sih cara atau langkah kerjanya dari TPS ini? Kita lanjutkan. Nah, yang pertama itu kita sebagai guru akan memberikan pertanyaan yang open-ended. Nah, jadi pertanyaannya itu dilontarkan sebelum siswa itu diminta untuk berpikir dan pairing dan sharing. Nah, jadi pertanyaannya silakan diberikan, kemudian setelah pertanyaannya diberikan, siswa itu nanti diminta Diminta berpikir tapi diberikan waktu. Misalnya waktunya untuk menjawab dua pertanyaan, misalnya 3 menit cukup. Nah, tapi kita juga harus sesuaikan antara pertanyaan, kompleksitas dari pertanyaan dengan waktu yang kita berikan untuk menjawab. Seperti itu. Kemudian, yang kedua tadi ya, instruct the student to think about the question. Nah, jadi diminta untuk menjawab pertanyaannya, atau kalau misalnya sebelum pertanyaannya itu
Ustadz saja mau menayangkan sebuah video, mau memberikan sebuah poster, atau memberikan suatu bacaan, silahkan. Kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang ketiga, setelah mereka berpikir, mungkin berpikirnya itu diberikan waktu 3 menit. Kemudian mereka diminta untuk berpasangan dan berdiskusi antara si A dengan si B, misalnya si C dengan si D, secara berpasangan. Jika berpasangan berarti kan dengan 2 orang. Nah, misalnya secara berpasangannya itu diberikan waktu sebanyak 5 menit. 5 menit silahkan diberikan waktu 5 menit untuk berdiskusi, menyampaikan hasil gagasannya, yang A dengan yang B, kemudian membentuk suatu jawaban bersama. Nah, yang akan di-sharingkan kepada teman-teman yang lainnya dalam grup besar. Nah, jadi setelah berpasangan, di-sharingkan jawabannya yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok yang lain-lain sebagainya. Nah, terus kalau kayak gitu, apakah ada format khususnya? Ada format khususnya dalam menulisnya, dalam mencatatnya? Ya, tentu saja ada. Tapi tidak yang, maksudnya tidak harus yang saklek yang seperti itu. Nanti akan diberikan contoh grafik apa ya namanya? GO itu apa ya? Lupa. Ini kepanjangannya. Graphic organizer. Iya, graphic organizer. Nah, kalau di sini ada sebuah videonya itu tentang ya kesimpulan dari yang tadi tentang think, pair, share itu kalau disimulasikan secara, kan kalau tadi kan pakai bahasa, pakai kata-kata gitu, pakai kalimat. Kalau yang sekarang itu menggunakan video. Nah, coba ya. Insya Allah saja sudah langsung paham. Think, pair, share, a cooperative discussion activity. Think, pair, share is a great way to put your heads together with a partner to provide the best possible answer to a question. Here's how it works. To begin, your teacher is going to ask you to think about a critical question. It may be an experience you've had or your opinion on a topic. Think carefully about the question your teacher asks. Continue thinking quietly to yourself about the topic until your teacher calls time. During the pair portion of this activity, your teacher is going to ask you to turn to your elbow partner. An elbow partner is someone you are sitting close to at your desk or table. With your elbow partner, you'll be asked to talk about the answer you each came up with. When you share, you each get a chance to talk about what you thought about. Designate one person to go first. Allow that person an opportunity to talk about the issue they were told to think about. Next, allow the other person an opportunity to share his perspective. This will continue until your teacher calls time. During the share phase, your teacher will ask you to share the thoughts, opinions, or ideas that you and your elbow partner came up with. Raise your hand to share your thoughts, and your teacher will call on you. Think. Oke, nah itu dia kalau misalkan disimulasikan dengan video ya, dianalogikannya seperti itu, social distancing. No. Oke, next. Nah, ini adalah example-nya, kalau misalnya menggunakan gambar, ini thing-nya, kemudian pairing, kemudian share. Nah, di sini juga bisa disimpulkan dengan kalimat bahwa think itu think about the topic or question until the time goes off. Write your jawabannya itu dituliskan di worksheet-nya. Nah, worksheet-nya itu yang seperti apa? Nanti ditampilkan setelah ini. Kemudian ada pairing, kemudian ada sharing. Nah, ini adalah GO TPS atau TPS-nya. Contohnya, sebenarnya banyak sekali variasi dari GO-nya. Bisa misalnya hanya 3 kolom, bisa 4 kolom juga. Nah, yang di sini yang saya tampilkan itu ada 4 kolom. Yang pertama itu what is the issue atau question yang dari gurunya itu dituliskan kembali di sini. Takutnya kan lupa. Nah, jadi ditulis di sini, kira-kira pertanyaannya apa yang diberikan oleh guru tadi. Nah, kemudian, what do I think about it? Nah, jadi jawaban yang saya pikirkan, yang kita pikirkan secara individu itu dituliskan di sini. Di sini dituliskan.
Kemudian baru di sini nanti setelah think, pairing itu kan menyamakan jawaban dengan dengan partnernya. Nanti jawaban bersama itu dituliskan di sini. Sorry, di sini bukan jawaban bersama. Di sini jawaban dari temannya. Jawaban dari temannya itu apa? Kemudian baru ketika sudah disamakan jawabannya, apa yang akan di-share itu dituliskan kembali. Seperti itu. Nah, ini yang pertama GO-nya. Ada lagi dengan menggunakan diagram Venn. Nah, kalau misalnya diagram Venn itu bisa diaplikasikan di matematika, ternyata di TPS juga bisa. Yang pertama itu ada mything atau hasil pemikiran kita. Yang di sebelahnya lagi ada my friends think. Nah, kemudian yang di tengah-tengahnya itu ada irisannya, itu merupakan yang akan di-sharekan, yang akan di-sharekan ke kelompok besar. Jadi bisa menggunakan diagram Venn. Jadi ustazah tidak terpacu pada GO yang seperti ini saja, tetapi bisa yang seperti ini. Atau mungkin ustazah juga punya ide yang lain, GO-nya tuh kira-kira apa lagi ya yang kira-kira lebih menarik gitu kan, yang lebih anti mainstream gitu. Nah, boleh kalau yang punya saran boleh dikirimkan di kolom chat ya. Nah, ini the benefit menggunakan TPS. Nah, tadi yang di awal yang ada gambar yang anak yang malu-malu kucing katanya. Nah, itu kan merasa malu gitu kan kalau misalnya harus berbicara di depan umum gitu, kayak depan panggung dan lain sebagainya. Dengan menggunakan TPS ini, insya Allah lebih meminimalisir rasa malunya itu. Karena dia itu harus berbicara hanya di depan temannya saja, hanya di depan partnernya saja, seperti itu. Jadi mungkin lebih nyaman dibandingkan dengan dia harus langsung berbicara di depan kelasnya, seperti itu. Kemudian bisa mengimprove social skill-nya. Nah, jadi kan kalau yang pendiam kan mungkin kan kayak yang harus dicolek dulu baru ngomong gitu kan. Kalau yang di TPS memang diwajibkan untuk berperan aktif di dalam kelompoknya. Karena kan kelompoknya hanya ada 2 orang gitu. Masa iya yang satunya diem, yang satunya heboh gitu kan. Harusnya heboh dua-duanya kayak gitu. Kemudian selain dari social skill-nya, dia juga harus dengan TPS ini bisa mengimprove student speaking and listening skills. Selain dia juga berbicara, dia juga bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik itu karena kan dia sebelum berbicara bisa jadi secara bergantian dia mendengarkan pendapat dari teman atau partnernya itu. Nah, kemudian bisa juga mendapatkan pengetahuan baru atau makna-makna yang berbeda dari dari partnernya, dan kita juga bisa menghargai pendapat dari teman dari partnernya itu. Jadi kan kalau misalnya ternyata ada perbedaan jawabannya, nah dari situlah kita bisa memecahkan atau mendapatkan sebuah solusi kira-kira bareng-bareng gimana ya caranya biar kita itu mengambil titik tengahnya kayak gitu. Bisa juga kita kayak mengeksplor kemampuan menghargai dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan dengan TPS ini insya Allah memberikan makna yang banyak juga gitu selain tidak merasa malu tadi gitu. Nah, di sini ada tipsnya juga. Tipsnya itu kalau misalnya menggunakan TPS, jadi ustazah nanti diminta untuk membuat kayak instruksinya itu harus jelas, harus lengkap kayak gitu. Karena kan nanti mereka yang akan melakukan TPS-nya gitu ya, akan melakukan think, pair, share-nya itu dilakukan oleh siswanya. Jadi ustazah di sini hanya sebagai fasilitator gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya di TPS ini ustazah juga harus memberikan tujuan yang jelas. Tujuan yang kira-kira ekspektasinya itu di mana sih? Kalau misalnya kan kalau misalnya di eksak berarti kan misalnya diberikan sebuah soal. Nah, soalnya itu harus diberikannya itu berarti harus sampai menemukan sampai mana? Sampai jawaban yang benar gitu. Jawaban yang benarnya itu berarti misalnya kalau soal latihan soal yang perhitungan berarti sampai menemukan jawaban ditentukan apanya
kayak gitu. Nanti kalau di bahasa apalagi gitu, harus ada tujuannya. Nah, yang ketiga itu dari kalau memberikan pertanyaan harus dari pertanyaan yang mudah, sampai yang kesukar. Kalau pertama kali sekali menggunakan TPS, tentunya harus menggunakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu. Mudah, sedang, sampai sukar. Jadi jangan langsung diberikan soal yang sangat susah sekali kayak gitu ya. Jadi bertingkat seperti itu kalau menggunakan TPS. Nah, sekarang checking for understanding untuk ustaz-ustazah. Nah, jadi menurut ustaz-ustazah, TPS ini mudah untuk diaplikasikan atau tidak ya? Kalau misalnya menurut ustazah hard, silakan berikan angka 1 di kolom chat ya. Kalau misalnya medium 3, kemudian easy itu 5. Boleh dikirimkan di kolom chat. Nggak ada 4, Pak. Oke. 2, Masya Allah Ustazah. Wih, 4,55, Masya Allah. 3, Teh. Oke, yang lainnya Ustazah. 3, 3,5. Oke. 4,5. Kan Nurul ini dari tadi ganti-ganti terus, bingung jadi jawabannya yang mana? 5. Oke. Terima kasih ustazah semuanya. Saya bisa ambil kesimpulan jika dirata-ratakan mungkin lebih dari 4 ya, lebih dari 4 jawabannya, berarti bisa dianggap sebagai mudah untuk diterapkan di kelasnya. Insya Allah ya, berarti Ustazah Isti, Ustazah Erna berarti ditagih ya nanti ustazah semuanya menggunakan TPS kata yang mudah, berarti di kelas harus diterapkan. Oke, next. Nah, ini ada simulasinya. Sebelum simulasi, Pak Muham nanti boleh minta tolong di breakout room. Pak Muham? Boleh, Zah. Oh iya, tapi di breakout room-nya 1 kelompok 2 orang ya, Pak? Iya, boleh. Iya, oke. Nah, sekarang ustazah akan melakukan simulasi. Oh iya, saya lupa mengirimkan ininya ya. Nanti saya kirimkan sebentar. Di Telegram. Oke, boleh ustazah sambil relax dulu, boleh sambil stretching dulu atau minum dulu gitu. Sambil menunggu dikirimkan ininya ya, GO-nya, format GO-nya. Oke, sudah dikirimkan ke grup Telegram ya. Coba saya kirimkan juga di sini. Di di Zoom chat. Nanti bekerjanya secara mandiri terlebih dahulu, kemudian nanti akan di breakout room. Oke, nah kita next ya ke simulasinya. Nah, di sini ada what do you think? Jadi di sini ada gambar laptop dan gambar papan tulis. Kira-kira maksudnya apa ya? Ada yang mau berbicara? Silakan. Yang memberikan tanggapannya, ada laptop sama ada papan tulis. Maksudnya apa ya? Kira-kira apa ya? Learning. Kenapa? Hybrid learning. Hybrid learning, Masya Allah. Thank you. Yang lainnya? The same sih, manual and digital.
Manual and digital, modern versus tradisional. Mau ada tugas katanya. Perubahan media belajar. Oke. Online offline. Oke. Nah, kita lihat. Maksudnya adalah apa ya kira-kira? Ini ada sebuah video. Nah, oke. Mohon ustazah disimak ya, diperhatikan. Ada siapakah saja di sini? Alright, what else? Pardon? The factory of? And why? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30 detik lagi. Oh, betul. Then you feel out of breath because you talk too much and really fast, right? Then you feel like tired. Saya kalau diem malah jadi gugup lah. Oh, but Vic, I want to know like this. Okay, one, action, happy face, sad face. Oke, nah itu adalah video dari BDP BDR ya. Mungkin saja juga di situ ada yang masuk frame ya, jadi artis ya. Sekarang dari video tadi, kira-kira ini kan saya akan menunjukkan beberapa pertanyaan. Di sini what do you think about BDP dan BDR? Silakan dipikirkan dan dijawab, ditulis di yang sudah tadi dikirimkan. Yang format yang wordnya itu sudah dikirimkan. Kemudian, what the difference between BDP dan BDR? Nah, menurut saja ya, answer the question individually di 4 menit dari sekarang. Dijawabnya tadi ya, di yang di wordnya. Iya, Bu. Siap. Kan di GO-nya dituliskan. Lagi Ustazah. Oke. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Pak Muham boleh minta tolong sambil di-assign yang breakout room-nya. Sudah, Zah. Oh iya, nggak kedengeran. Random kan, Zah? Iya, random. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang sudah sync. Waktunya berpasangan atau pairing. Nah, nanti teman-teman semuanya, usaha-usaha semuanya berpasangan dengan temannya, kemudian sharing jawaban yang sudah dipikirkan tadi, dan dituliskan jawaban temannya, dan nanti yang akan di-sharingkan ke grup besarnya. Nah, jadi nanti dituliskan di worksheet yang tadi ya. Oke, waktunya 5 menit, boleh Ustadz Muham dimulai breakout room. Sudah paham ya maksudnya ya instruksinya? Pak Muham,
Boleh nggak saya dijadiin co-host? Oh iya boleh. Oh iya, buat masuk ke grup-grup yang lain. Coba bisa nggak, Cak? Bisa nggak? Udah bisa. Oke, selamat datang kembali Ustaz-Ustazah semuanya. Waktu untuk berpasangannya atau pairingnya sudah habis ya? Sudah selesai semuanya kah? Sudah ya, oke. Nah, sekarang waktunya untuk sharing. Nah, untuk sharing, adakah perwakilan dari setiap kelompoknya yang akan men-sharingkan hasil dari diskusinya? Secara sukarela dulu sebelum nanti saya menunjuknya. Ada yang mau? Oke, saya. Boleh, silakan Ustadz Ari. Tapi saya nggak tunjuk tangan tuh, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Silahkan boleh share screen juga. Jangan, nggak usah share screen deh, berantakan. Oh gitu, iya. Buru-buru soalnya. Oke, kalau tadi hasil dari pairing dari kelompok saya dengan Ustazah Suci, what do you think about BDP and BDR? Jadi BDP dan BDR ini, BDP pertama adalah proses pembelajaran tatap muka yang sering disebut sebagai proses pembelajaran yang ideal, secara offline, ketemu secara langsung. Sedangkan BDR adalah proses pembelajaran jarak jauh via online yang dilakukan dalam kondisi darurat. Dulu ini menjadi opsi, tapi karena adanya pandemi, maka BDR adalah opsi yang mau tidak mau harus dipilih. Itu. Terus kemudian, apakah perbedaan antara BDP dan BDR? BDP dan BDR memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu kekurangan yang menonjol dari BDR yang harus diantisipasi adalah sulitnya jika ada siswa yang pasif, akan sulit untuk dijangkau oleh gurunya dan jika ada dan akan tergantung pada tingkat kedewasaan siswa. Karena jika tingkat kedewasaannya masih belum terlatih, maka siswa akan mudah mendapatkan gangguan karena mereka mengatur sendiri handphone atau aplikasi lain yang mungkin bisa jadi jauh lebih menarik dibandingkan pembelajaran. Tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dan juga perbedaan di skill yang diperlukan. Untuk yang BDR memerlukan skill teknologi dan media. Dan media pembelajarannya pun berbeda. Jika online tentu media-medianya juga memiliki batasan dan offline juga sendiri memiliki batasan juga. Dan tingkat adaptasinya pun juga harus diperlukan dalam hal ini karena BDR sebelumnya belum pernah digunakan di sistem pendidikan Indonesia. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Ari. Jawabannya berarti BDP dan BDR memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin ustaz-ustazah yang lain ada yang ingin disampaikan tadi yang sudah raise hand, boleh Pak Syahril? Pak Syahril kemana? Iya, Pak Syahril? Masih di mute. Oke. Oke, Afwan, agak lalu lalang sinyalnya. Jadi keganggu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya untuk sharing BDP sama BDR yang dilakukan sama. Boleh dikencangkan lagi volumenya? Kurang keras ya? Iya. Oke, sekarang kedengeran, Zah?
Lumayan, mendingan. Lumayan ya. Oke. Oke, untuk BDP BDR tadi mungkin saya nggak jelasin penjelasannya ya, tadi hampir sama kayak Pak Ari. Cuma kalau di perbedaan mungkin kalau di BDR sama BDP adalah penguasaan kelas yang cenderung ya kalau di BDP lebih luas ya, jarak matanya itu harus banyak itu jauh. Sementara kalau di BDR satu ya, namun harus fokus gitu ya, karena perhatiin satu-satu biar nggak ketidur, ada cek satu-satu biar ada yang tahu gitu kita nggak ketiduran atau nggak cuma dikasih video atau nggak cuma dikasih foto aja gitu ya. Terus yang kedua mungkin untuk yang BDR dalam mengelola kelas, metode dan cara interaksinya harus lebih energik gitu ya, lebih kreatif dan lebih energik ketimbang yang ada di BDP menurut kami. Karena memang selama pengalaman pribadi juga selama ngajar 6 bulan ini, ketika BDR tuh sama BDP anak-anaknya ngasih tanggapan beda. Ustaz, kalau di BDR kok saya ngantuk gitu ya belajar sejarah. Tapi kalau ketika ketemu malah semangat sama energi gitu ya. Karena emang lebih cenderung suara Ustadz padahal kayaknya sama tapi lebih lembut di Zoom ketimbang di aslinya. Kayak gitu sih mungkin. Jadi lebih perlu banyak energi di BDR sama BDP. Mungkin itu yang bisa ditambahkan oleh saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Syahril yang telah menyampaikan jawabannya tadi sekelompok sama Ustazah Isti ya, kalau Pak Syahril ya, kalau Pak Ari sekelompok sama Ustazah Suci ya. Oke, next. Tadi yang sudah raise hand, mau kan roll dulu atau TSD dulu? Silahkan. Oke, boleh siapa dulu? Oh ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, so my discussion with Ustadz Arif, we discussed that BDP yang pertama kan itu BDP, what do you think about BDP and BTR? Nah, the conclusion is, when I say BDP to BDR or online to offline is a new revolution. It's absolutely not really new, but where we have to transform from the traditional method to the more sophisticated method, or dari yang awalnya tradisional ke yang lebih canggih gitu. Jadi a new revolution. Nah, untuk keduanya, mereka both of them are two different methods yang meminta atau mengharuskan pemerannya atau actors-nya untuk move forward atau lebih berpikir secara kritis lagi, lebih memanfaatkan teknologi yang ada kayak gitu. Nah, dari perbedaannya sendiri, of course proses learning and teaching ada sangat berbeda ya, sangat jauh berbeda. Yang membedakan prosesnya dan ada plus minusnya ketika mungkin kalau yang tadi dari hasil discussion-nya, dari misal kalau ketika anak offline learning yang mana responsibility atau tanggung jawabnya itu ada di anak sepenuhnya dan keluarga orang tua yang di rumah. Nah, kita cara mendidik orang tua juga berbeda-beda di rumah sehingga memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak dari segi akhlak, misalkan dari yang ketika di sini ada kita punya program dan all will be controlled 24 hours misalnya, nah di rumah nggak semua orang tua menerapkan rules seperti itu gitu, makanya banyak anak yang banyak dari offline learning ini berdampak ke anak-anak untuk kecanduan gadget contohnya kayak gitu sih. Nah, dan ketika di sekolah itu tadi kita punya rules-nya, namun peran guru juga sangat dibutuhkan ketika anak-anak offline di sekolah, maksudnya ketika BDP. Nah, kayak gitu sih. Intinya perbedaannya adalah intinya a new revolution dari traditional method to the sophisticated one kayak gitu, dan masing-masing punya plus minus.
ada physical touch mungkin ketika BDP, dan untuk BDR lebih bisa dan leluasa menggunakan media yang online atau yang lebih canggih dan lebih baru. That's all for me. Thank you. Thank you very much. Jawabannya Masya Allah luar biasa sekali. Silahkan Ustazah Asri ditambahkan jawaban yang luar biasa sekalinya juga. Boleh share screen kok. Tasri. Tasri masih di mute. Kak Asri nge-lag. Nge-lag ya? Bareng Dewi aja. Iya. Tes. Oh, iya, udah ada. Ya, mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera, koneksinya tidak stabil sejak kemarin. Dari diskusi saya dengan Ustazah Rafika. Wait. Ya, saya lewat Ustazah Dewi ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, tadi dari hasil diskusi dengan Ustazah Rafika, karena background-nya berbeda ya, dia Ustazah Rafika pengalamannya agak berbeda. Jadi kalau beliau anak-anak yang diajar adalah yang sudah dewasa, sedangkan kita di sini adalah anak-anak yang baru SMP. Jadi ada beberapa yang saya catat. Benar tadi kata Pak Ari bahwa kedewasaan seorang anak itu sangat menentukan. Jadi ketika kalau kayak BDP, ketika anak yang memang sudah dewasa itu lumayan sudah mandiri dan mereka lebih bertanggung jawab gitu. PR-nya kalau yang masih baru, masih SD atau SMP, mereka harus kita atau orang tua harus benar-benar bisa mengawasi, dan juga faktor kayak sosialnya juga. Ketika kita di BDP, tidak bisa dipungkiri kita bisa dekat sama anak itu lebih cepat dibanding ketika BDR. Bukan hanya kenal secara bagaimana mereka mengerjakan tugas, tapi bagaimana mereka sikapnya, cara berbicaranya, kapan kita bisa lihat gitu. Kalau di BDP, oh mereka nggak paham tuh gayanya gini, mereka paham tuh gini. Kalau di BDR kan kadang karena malu, mereka nggak bisa langsung ngomong, bilangnya bisa, padahal di belakang itu ternyata mereka ada kesulitan gitu. Selanjutnya juga terkait media ya, saya pribadi merasa ketika BDP itu bisa explore yang langsung, tapi untuk penggunaan teknologi itu bisa lebih banyak explore ketika BDR. Karena koneksi dan perangkat yang anak-anak pakai, yang kita pakai itu lebih mendukung gitu. Anak-anak di rumah masing-masing internetnya ditunjang masing-masing dan bisa akses banyak aplikasi, bisa akses banyak informasi lewat teknologi. Sedangkan kalau di sini karena terbatas, kadang tidak bisa, kalau menggunakan aplikasi tidak bisa se-efektif ketika BDR. Jadi ada poin yang jadi sama-sama, kalau tetap BDR, berarti apa yang harus ditingkatkan, ketika BDP apa yang harus ditingkatkan, seperti itu. Itu sih dari hasil diskusi saya dengan Ustazah Rafika. Terima kasih. Oke, berarti Ustazah Asri dan Ustazah Rafika ini ya punya pengalaman yang berbeda, sehingga disatukan. Kalau Ustazah Asri itu sorry saya nge-lag ya. Ya, kalau Ustazah Asri itu mungkin di kelas 7 Tholib-Tholibah atau kelas 8, Ustazah Rafika di yang jenjang yang lebih tinggi. Masya Allah kan, jadi kayak kita punya pengetahuan atau informasi yang baru gitu. Oke, nah mungkin sharing session-nya sudah terwakilkan dari 4 kelompok yang tadi ya, Masya Allah. Jadi sangat semangat sekali dari ustazah semuanya di sini. Sorry, di saya ini blank semuanya, hitam. Tidak bisa melihat wajah ustazah semuanya. Yang bisa melihat Dewi, serius.
nggak bohong. Beneran. Nah, jadi iya Wi, nggak usah kayak gitu juga. Jadi apa ya namanya, selain kita juga bertukar pikiran, kita juga mendapatkan informasi yang baru, apa yang telah pengalaman yang dialami oleh ustaz-ustazah yang didapatkan dari BDP dan BDR. Mungkin kan ini sangat ini sekali ya, apa yang kita rasakan, kayak misalnya BDP itu seperti apa, BDR itu yang seperti apa, kita sudah pernah merasakan semuanya, dan semoga situasinya, kondisi yang ada di Indonesia ini semoga segera normal kembali, sehingga apa kegiatan yang akan kita laksanakannya juga lancar juga gitu, maksudnya kembali normal, dan kita semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya setelah ustaz-ustazah tadi memaparkan tentang apa namanya, tentang BDP dan BDR, kalau misalkan di siswa nanti, kalau tadi kan kalau saya memberikan pertanyaannya itu berupa pendapat kan ya, berarti kan kalau pendapat tidak ada yang benar, tidak ada yang salah juga. Sorry, bukan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah juga. Artinya tidak ada yang pernah salah. Itu pendapat dari ustaz-ustazah semuanya, bahkan yang sudah memiliki datanya juga, itu luar biasa sekali. Nah, tapi kalau misalnya di kelas, itu nanti kalau misalnya pembelajaran eksak, kalau misalkan pembelajaran eksak misalnya seperti saya fisika, nanti setelah teman-teman semuanya sudah men-sharekan tadi di kelompok besar, nanti ada konfirmasi dari gurunya. Misalkan jawaban yang betul itu seperti ini gitu, caranya seperti itu. Atau misalnya di biologi, di bahasa Indonesia juga pasti memiliki jawaban yang memang kalau bukan pendapat itu kan pasti memiliki jawaban yang pasti. Nanti ustazah setelah sharing itu dikonfirmasi kembali kayak gitu ke anak-anaknya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini let's try kira-kira topik apa yang akan ustaz-ustazah bawakan nanti di kelas ketika akan menerapkan metode pembelajaran TPS ini. Boleh dikirimkan ke Zoom chat. Karena TPS ini berlaku di semua mata pelajaran. Artinya baik yang olahraga, PKN, kemudian matematika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ICT, dan lain sebagainya sangat bisa dilakukan. Nah, terlebih dari online ataupun offline. Namun, dari online atau offline pun memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau misalnya nanti, kalau misalkan ketika BDP, mungkin mobilitas dari anak-anak ketika membagi kelompok itu sangat sangat terbatas sekali gitu. Lebih enak juga di online. Online juga enak, tapi tadi breakout room-nya banyak banget. Kalau semakin banyak siswanya, breakout room-nya semakin banyak, semakin mengalami kesulitan ketika mengontrol satu persatu dari setiap room-nya. Mungkin tadi ada yang saya datang ke room-nya, ada yang tiba-tiba saya datang tapi udah selesai gitu kan. Jadi tidak semuanya terkontrol kayak gitu. Pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, ini Masya Allah sudah banyak sekali. Nah, untuk GO-nya yang diterapkan itu desainnya gimana ustazah saja. Yang penting ada ketiga topik tadi, ada think, ada pair, ada share-nya. Nah, mau bentuknya mau kotak, mau bulat, mau lingkaran, itu gimana ustazah senyamannya. Mau segitiga, yang penting ada irisannya. Yang nanti ada irisannya dan kemudian jelas untuk dibaca. Oke, dari Pak Iqbal ada economic activity, dari Ustazah Rina kebugaran jasmani, Ustazah Nurul future simple tense and conditional sentence type 1. Oke, bangun ruang,
Matematika, klasifikasi virus, apakah termasuk makhluk hidup apa bukan? Oke, biologi, aljabar, deciding my dream job, our itulah bahasa Inggris. Nah, kemudian kelas 9 perbedaan kebijakan Orde Baru dan Reformasi. Grade 8 present simple tense. Masya Allah, luar biasa sekali. So saja di sini sudah sangat terbayangkan materi apa yang akan diaplikasikan menggunakan TPS ini gitu ya. Semoga nanti anak-anak juga terbiasa untuk menjadi pendengar yang baik, menjadi speaker yang baik, jadi terlatih nih. Jadi kayak kehidupan di kelasnya itu jadi hidup gitu, jadi kayak yang rame banget, jadi ini benar-benar kayak melatih mereka berpikir kritis juga, karena kan Nah, oke. Ustazah Dewi kenapa? Ya. Enggak kedengeran. Sorry. Halo? Enggak kedengeran. Halo. Kedengeran nggak? Tapi sedikit tapinya. Mau nanya, jadi yang metode TPS ini sebenarnya bisa digunakan, kan tadi disebutkan di awal itu ketika ada isu ya, isu yang dihadirkan. Isu kan berarti sebuah topik apa gitu yang akan kita hadirkan dalam kelas. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya itu bukan terkait isu gitu, tapi terkait pengertian dari materi pembelajaran yang akan kita lakukan. Misalnya, pembelajaran bahasa Indonesia itu teks deskripsi. Bisa nggak sih nanyain tentang pengetahuan awal mereka terkait materi tersebut gitu. Apa yang mereka ketahui tentang teks deskripsi dan lain sebagainya. Bisa nggak kayak gitu? Apakah harus ada isu aja? Oke, thank you Ustazah Dewi ya, good question. Jadi kalau misalnya menurut pendapat saya, jawabannya sangat bisa sekali. Jadi tidak hanya isu saja, melainkan kayak misalnya tadi pengetahuan di awal, kayak misalnya apa yang kalian ketahui tentang teks deskripsi seperti itu ya, itu sangat bisa sekali. Kan itu kan bisa membangun pemikiran siswa juga terkait apa itu tes deskripsi menurut siswa A seperti ini, menurut siswa B seperti ini, kemudian di-sharingkan. Itu sangat bisa. Nah, contohnya kalau misalnya saya pernah mencoba menggunakan TPS itu di kelas, itu misalkan mereka diminta untuk menggambar dari sistem tata surya. Nah, di situ kan bukan sebuah isu, tapi cuma sebuah pertanyaan saja gitu, dan mereka bisa mengaplikasikannya. Misalnya gambarnya seperti ini, walaupun memang itu sudah bukan merupakan suatu pendapat, namun sesuatu hal yang pasti, tapi kan punya beda orang, beda gambar juga kan ya. Kemudian kalau misalnya di eksak juga bisa menuliskan rumus, kayak misalnya rumus usaha gitu, bagaimana cara menentukan usaha, misalnya gayanya berapa newton, kemudian perpindahannya berapa meter dan lain sebagainya, dan itu bisa di TPS kan, menggunakan TPS gitu. Jadi kan belajarnya itu bukan dari guru saja, tetapi dari teman dulu, kemudian dari guru, kayak gitu. Itu sangat bisa, Ustazah Dewi. Gimana, sudah terjawab? Oke, mungkin ada tambahan dari Ustazah Isti, Ustazah Erna? Enough lah. Kenapa? Oh iya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ini kan ini di-record ya, nanti jadi arsip. Jadi berarti pas yang ini insya Allah akan akan diaplikasikan menggunakan TPS. Kemarin menggunakan TPE ya, Bu An. Kemarin menggunakan TPE, termasuk saya juga kemarin menuliskan materi ini, berarti harus diaplikasikan dong. Oke, nah. Mau nanya dong. Nah, sekarang begitu. Siapa? Oh, Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Berarti emang baiknya ini kan dikasih ketika gurunya sama sekali belum menjelaskan ya? Karena kalau gurunya udah ngejelasin, mereka jadi perspektifnya sama dong. Oh iya, betul. Bisa berarti itu juga bisa di awal. Tapi ditaruhnya di awal. Taruhnya di awal atau di tengah ya? Kira-kira baiknya.
Kalau saya yang pernah dilakukan itu jadi maksudnya di awal materi atau awal kegiatan ini, Pak? Iya, di awal kegiatan. Di awal Oh kegiatan iya, atau udah di pertengahan justru? kalau saya bisa di terakhir juga, bisa di tengah-tengah maksudnya. Apa yang membedakan Gitu. ketika dia, oh cocoknya ini nih yang di think pair share kan ketika di awal. Ketika di tengah atau di akhir otomatis kan akan beda-beda ya, menurut saya ya. Karena kan misalnya kalau dari tengah kan berarti udah ada materi yang diberikan. Jadi Iqbal nge-freeze. Iqbal mulai. Oh iya, sepertinya Ustazah Asri mau membantu. Tergantung Ustadz, konsep atau isu. Iya, silakan Ustazah Asri. Pak Iqbalnya Enggak, hilang. cuma ngasih ide doang. Iya betul. Ya kata Ustadz Kresna juga penggiringan opini. Lucu banget. Ustazah Isi mungkin mau menjawab. Hah? Enggak nih, ngeliat Iqbal matanya ke atas, lucu. Mulai. Ya, izin masuk ya, Cak. Sebenarnya kalau TPS ini kan sebenarnya lebih ke metode ya. Tapi masih possible untuk ditaruh di awal, pertengahan ataupun akhir. Awal jika misalnya berangkat dari sebuah isu tadi, isu problem yang mungkin juga bisa sebuah opini, itu juga boleh. Ketika di awal yang sifatnya adalah untuk menggali curiosity-nya mereka, gitu. Jadi keingintahuannya mereka. Jika ditaruh di tengah, itu bisa juga untuk membangkitkan critical thinking skill juga. Itu juga sama aja sih sebenarnya untuk critical thinking. Tapi misalnya di tengah itu, misalnya Iqbal menyajikan data permintaan dan penawaran. Ternyata jika di dalam teori misalnya, permintaan itu ketika harganya naik, maka permintaannya turun, misalnya kayak gitu kan. Nah, lalu ternyata dalam dunia nyata tidak seperti itu. Nah, itu juga bisa dibuat untuk debatable question. Itu juga boleh. Jadi sebenarnya masih possible untuk di awal, di tengah, atau di akhir. Di akhir pun juga bisa, hasil dari belajar mereka. Ternyata setelah belajar mereka, saya merasa bahwa pentingnya belajar misalnya tadi hukum permintaan. Nah, sedangkan teman saya lebih berpikir bahwa pentingnya ketika memutuskan bahwa hukum permintaan itu benar atau salah misalnya ya, itu harus berbasis data. Habis itu kita sharing, itu juga boleh dari hasil mereka belajar. Jadi it depends, mau ditaruh di awal untuk menggali curiosity dan tanggapan atau opini mereka terhadap suatu case, boleh. Di tengah berarti dia lebih deep menganalisis, bukan berarti jawabannya akan sama dengan guru. Makanya kenapa dia kan think, berarti di situ ada proses berpikir yang lebih mendalam gitu ya kalau di smart di smart TKD smart itu. Makanya teman-teman yang sudah belajar VTR ini nanti di KD Smartnya masukin tuh berpikir mendalam, tenggelam gitu ya. Jadi karena anak-anak di sana diminta untuk criticizing issues, opinion, atau problems. Jadi bisa di mana aja Ustadz Iqbal. Tapi memang kalau kita baca riset atau baca skripsi UNJ, UPI itu banyak banget tentang TPS. Gitu ya. Nah, rata-rata mereka itu naruh di tengah. Sebelum ketika mereka ngasih debatable questions atau issues gitu ya, atau dilema story. Itu mereka biasanya naruh di tengah karena TPS bagi mereka itu adalah metode atau malah ada juga yang bilang approach. Saya pernah baca artikelnya malah ada yang bilang approach gitu ya. Padahal menurut saya agak jauh sih kalau approach. Tapi kalau metode masih bisa gitu. Jadi silahkan nanti digali lagi oleh teman-teman kira-kira cocok di mana gitu, karena dia memang grupnya grup kecil ya, Caya berdua. Kalau yang udah ikut sama pelatihan Bu Yuni itu bisa jadi berempat. Jadi 2 orang itu akan sharing ke dua teman lainnya. Itu bisa berempat. Gitu, Ustadz Iqbal, apakah menjawab? Pokoknya konteksnya ketika dia dipakai di awal itu lebih kepada menggali pengetahuan, kalau di tengah itu aplikasi sama mendalami materinya ya. Kalau di akhir justru meng-cross check lagi hasil belajarnya ya. Betul. Awal misalnya dia construct knowledge. Oh, dia meng-construct, I think
the problem is because of this. Nah, another opinion, I think the problem is because of that, gitu kan. Jadi beda tuh. Habis itu dia coba sharing dengan membuat sebuah sharing itu nggak harus knowledge. Sharingnya itu bisa jadi sebuah pertanyaan juga bisa sebenarnya. Misalnya sharingnya mungkin inilah curiosity atau I wonder-nya apa. Itu juga bisa. Jadi atau misalnya sharing terkait pengetahuan dia sebelumnya juga bisa. Jadi tergantung konteksnya apa, bisa ditaruh tadi kalau di tengah berarti dia lebih deep, lebih dalam karena dia sudah belajar materinya. Kalau di akhir refleksi dari dia belajar. Gitu. Yuk. Oke, thank you Ustazah Isti ya. Jadi TPS ini bisa digunakan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi bagaimana tergantung dari tujuan ustazah dari misalnya dalam menerapkan materi pembelajaran ini kira-kira mau dipakainya TPS itu di mananya gitu. Kalau di awal, di sini sama Pak Iqbal juga sudah dituliskan bahwa di awal itu bisa menggali keingintahuan. Jadi fungsinya TPS-nya itu untuk menggali keingintahuan dari anak-anaknya. Kemudian di tengah itu lebih mendalam dari aplikasi atau mendalami materi yang diajarkan. Dan kalau yang terakhir itu dari hasil belajar yang sudah dilakukan di pertemuan tersebut gitu. Nah, kemudian, saya lanjutkan kembali ya. Dan di sini ada yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama itu kalau misalnya TPS ini dapat dilakukan atau diaplikasikan dalam seluruh mata pelajaran, kemudian di dalam satu kelompok yang itu harus berperan aktif anak-anaknya. Jadi bagaimana caranya guru itu bisa memunculkan rasa keaktifan untuk anak-anaknya. Kemudian tadi harus ada kertas dan alat tulisnya yang ada GO-nya tadi. Kemudian guru itu sebagai fasilitator dan yang terakhir itu guru harus lebih cermat dalam memperhatikan siswa ketika berdiskusi. Jadi kalau misalnya di online tadi menggunakan bracket room, kemudian kalau misalnya di offline nanti bisa berkeliling gurunya secara bergantian. Kemudian kalau misalnya yang tidak boleh dilakukan adalah kelompoknya itu adalah kelompok yang berperan pasif. Nah, jadi di dalam kelompoknya itu tidak diperkenankan misalnya kayak satunya diem juga gitu. Nanti tidak ada hasil yang dihasilkan gitu. Kemudian yang kedua, jika sudah ditentukan kelompok, maka tidak disarankan untuk berpindah ke kelompok yang lain. Nah, jadi siswanya itu sudah dibagi nih kelompoknya sudah berpasangan gitu. Kemudian pas mau ganti gitu kan, itu tidak diperkenankan gitu. Nah, tadi any question lagi kah? Oke, sudah ya. Nah, sekarang ada summary and reflection. Boleh dituliskan di Zoom chat-nya. Ini adalah sebagai terakhir ya. Terakhir dari sesi ini. Boleh dituliskan kira-kira apa sih yang sudah diperoleh dari hari ini itu tentang TPS. Boleh ustazah dituliskan di Zoom chat-nya. Apa yang ustazah peroleh atau ustazah rangkum dari sharing session tentang TPS ini. Atau mungkin saran yang sudah pernah sharing pengalaman yang sudah pernah dilakukan ketika menerapkan TPS di kelas ini. Jadi kan kita bisa tahu nih kira-kira apa sih sebenarnya pengalaman yang ustazah pernah lakukan gitu menggunakan TPS seperti itu. Boleh di Zoom chat ya. Oke, masih ditunggu. Kira-kira kalau misalkan waktu itu saya pengalamannya pernah menerapkan TPS itu ketika di online learning dan ada 30 siswa, berarti menggunakan 15 breakout room. Nah, dan TPS-nya digunakan di tengah-tengah. Nah, berarti kan di tengah-tengah itu untuk memperdalam atau menganalisis dari materi pembelajarannya. Seperti itu.
Okay, TPS, a brief and active collaboration between the student's opinion and others to conclude one big idea. Oke, terima kasih Ustazah Nurul. Ustadz Audi, katanya TPS bisa membantu siswa mengatasi rasa kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat dalam forum yang besar. Masya Allah. Ustazah Intan, TPS sebagai salah satu proses berpikir yang lebih mendalam untuk mengkritisi isu dan atau masalah. Ya Allah, luar biasa. Wow, Masya Allah. TPS bisa dilakukan pada semua pelajaran, baik di tahapan awal untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, tahapan inti untuk mendapatkan pengetahuan mendalam, dan di tahapan akhir untuk memastikan konsep sampai ke siswa. Saya belum pernah mencoba Bu Echa, tapi ini inspiratif banget. Makasih Bu Echa. Sama-sama Bu An. TPS yang mungkin ya Pak Ari ya, adalah sebuah metode belajar yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan bekerja atau berdiskusi secara tim, khususnya yang masih merasa kurang percaya diri. TPS juga bisa digunakan untuk berpikir secara mendalam dari sebuah konsep. Tantangannya adalah guru harus bisa memastikan siswa bisa berperan aktif dalam kelompok. Betul sekali. Ustadz Arif, peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dengan diskusi kelompok memecahkan suatu permasalahan. Tuh, TPS melatih berpikir kritis siswa dengan cara mengeksplor pemahamannya terlebih dahulu, kemudian berdiskusi dengan teman kelompok dan menyampaikan hasil kesamaan diskusi merupakan metode belajar kolaboratif. Oke, thank you Ustazah Ani. Think untuk kegiatan di awal, pair untuk kegiatan di inti, sharing untuk di kegiatan akhir. Oke, Ustazah Ezi, dari sendiri, kemudian berdua, lalu bersama-sama yang lain. Maksudnya curhat nih. Sendiri, berdua, untuk yang lain. Ini bisa tuh. Terima kasih Ustazah Asri. Nah, metode ini bisa digunakan dalam forum diskusi ekskul. Jadi iya betul, bukan berarti di kelas aja ya, tapi di ekskul juga bisa. Oke. TPS is one of methods where students work in pairs to solve a problem. It can be used in the beginning, middle, or the end of the class. Depends on the teacher's need. Betul, bergantung kebutuhan dari gurunya. Nah, saya pernah untuk awalan pelajaran, namun anak yang nggak aktif pasangannya jadi mengeluh. Iya, betul, Bu. Jadi harus pintar-pintar membagi kelompok ya. Kalau saya waktu itu karena masih online learning, jadi saya yang membagi kelompoknya, kayak gitu. TPS suatu metode pembelajaran yang bisa dilakukan di awal, di tengah, akhir materi. Kan tadi ada gambar ya? Iya betul Ustazah Rina, iya Ustazah Asri. Oke, Masya Allah, jelas. PTS adalah metode yang bisa meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang perlu diperhatikan dalam TPS adalah guru yang harus mampu memberikan pertanyaan yang membuat siswa berpikir kritis, mengontrol siswa melaksanakan pairing dengan baik, dan share dengan mengembangkan sikap saling menghargai pendapat. Masya Allah, guru PKN sekali nih ya, the one and only. Oke, Oke, thank you very much ya Ustazah, Masya Allah sudah memberikan kesimpulannya atau pengalamannya yang sudah melakukan TPS, dan semoga pematerian pada hari ini tentang TPS ini dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga dalam kelasnya. Dan jika ada kritik dan saran mohon dikirimkan ke WA saya. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.